kita bisa lihat di sini. Topic sentence usually placed at first sentences. However, in some case it can also place in few sentences, in the first few sentences. Nah, untuk kalimat yang di sini kita lihat bareng-bareng, semua bisa melihat PPT slide-nya kan? Karena kalau kemarin ada beberapa gangguan sehingga beberapa rekan-rekan sekalian tidak bisa melihat slide. Bisa ya semua? Oke, syukur deh kalau bisa melihat. Nih, di sini topic sentence usually placed at first sentence. Ini seharusnya tidak ada S-nya, oke? Jadi diingat first sentence. Kemudian yang kedua, however, in some cases it can also placed in first few sentence. Jadi biasanya topic sentence itu ditulis pada kalimat awal. Contohnya yang tentang octopus tadi ya, itu topik sentence-nya kan ditulis pada bagian awal. Nah, sedangkan kalau yang di sini selain ditulis pada kalimat pertama, topik sentence juga bisa ditulis dalam kalimat yang kalimat-kalimat awal. Contohnya kalau di sini, nitrogen is sometimes called a lazy gas. There are not any very interesting experiments that can be done with this gas. It is, however, important. Nah, di sini kebetulan topik sentence-nya ditulis pada kalimat yang keberapa ini? Yang ada tandanya. Satu, dua, tiga. Ayo, ini satu. Ini dua, ini tiga. Betul, ini kalimat yang ketiga. It is, however, important. Jadi, topik sentence itu berisikan inti dari kalimat yang menggambarkan atau menjelaskan tentang apakah paragraf tersebut. Nah, kita lihat di sini. It is, however, important. Berarti kalimat atau paragraf di sini menceritakan tentang pentingnya it. It ini pengganti pengganti apa ini? Betul sekali, Mbak Masina, Mbak Fitri, dan Mbak Puji. Wah, Mbak Sunarsi semuanya. Ya, betul. Mbak Almaina juga. Kemudian Mbak Eis juga. Ya, it di sini menggantikan nitrogen. Sehingga kita bisa mengerti bahwa keseluruhan paragraf ini berisikan tentang kepentingan atau betapa pentingnya nitrogen tersebut. Oke. Jadi, nanti jangan lupa ketika menganalisa atau mengidentifikasi topik sentence, kita harus mengingat satu hal, yaitu topik sentence biasanya ditulis di awal kalimat atau di kalimat-kalimat awal, misalkan ke satu, kedua, atau ketiga. Dan topik sentence tersebut berisikan inti cerita dari inti cerita dari paragraf yang dituliskan dalam kalimat yang berisikan tentang keseluruhan dari paragraf. Oke, sampai di sini mengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu identify the main idea. Nah, identify main idea. Main idea adalah key point of a paragraph, atau inti dari paragraf tersebut, atau kesimpulan yang kita buat dari paragraf tersebut, atau inti dari kesimpulan paragraf. Contohnya, ladybugs. Ladybugs are colorful beetles. Most ladybugs have red wings with black spots, but some ladybugs have orange or yellow wings. One ladybug even has black wings with red spots, katanya. Nah, sedangkan keseluruhan inti tersebut membicarakan tentang warna-warna yang didapat atau yang dimiliki oleh ladybugs. Ladybugs ini adalah serangga ini.
Atau kalau kita biasa di Indo bilangnya kepik. Ya. Nah, sehingga inti dari paragraf tersebut adalah ladybugs have so many colors. Karena ada yang merah kata dia kan, ada yang orange, kemudian ada juga yang kuning. Nah, beginilah tentang cara mencari main idea. Oke, dengan berakhirnya identify the main idea, berarti materi modul 4 sekarang sudah selesai. Nah, sekarang berhubung waktu tinggal 3 menit lagi, mau membicarakan tentang tugas atau pertanyaan. Tugasnya yaitu nanti bisa saya kirimkan lewat email. Ada satu paragraf tersebut. Di sana harus paragraf tersebut harus dibaca, kemudian diidentifikasikan topiknya apa, topik sentence-nya apa, kemudian main idea-nya apa. Tidak banyak kok, hanya ada satu paragraf, jadi tidak memberatkan untuk dikerjakan. Oh iya, betul. Masih 1 jam ya? Betul. Kalau begitu, kita ke pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oke, ada pertanyaan tentang ini? Namanya di sini Mbak Sunarsih nih. Tuh, ini kan karena dari atas, jadi namanya tidak tercantum. Belum di scroll. Mbak Sunarsi mau nanya, pertanyaannya apa Mbak Sunarsi? Oke, yang lain ada pertanyaan? Oh, untuk homework nanti ketika kita pertemuan di KDI, saya print, saya berikan semuanya ya. Untuk yang mengumpulkan loh, kalau yang tidak mengumpulkan berarti tidak ada filenya di saya. Setuju ya? Jadi nilainya nanti saya bagikan pada pertemuan kita di KDI. Tanggal berapa? Tanggal 22 atau tanggal 29? Sebentar, saya cek dulu di tanggal. Oh, tanggal 22. Tanggal 22 April nanti kita hasil pekerjaan rumah yang sudah rekan-rekan kumpulkan saya bagikan di sana. Kalau misalnya tidak hadir bisa saya titipkan kepada yang lain. Mbak Fitri mau dititipkan kepada siapa? Lewat email.
Kalau Mbak Sunarsih datang, dititipkan kepada Mbak Sunarsih. Oke. Oke, nanti kalau misalnya yang tidak bisa tolong kasih tahu saya atau mau dikirimkan lewat email. Nanti saya kirimkan. Mbak Suwenti yang bingung satu-satu coba diuraikan. Dimulai dari yang paling mudah. Apa nih? Bahas modul 3. Oh betul, nanti pas ujiannya bisa dititipkan juga ya ke pengurus, jadi bisa diambil. Oke deh, nanti kalau misalnya yang tidak bisa hadir pada pertemuan di KDI tanggal 22 April, nanti saya titipkan kepada pengurus sehingga bisa diambil ketika ujian. Kalau ujian datang kan? Harus datang dong, biar lulus ya. Kan nanti ditaruh di amplop, jadi nggak kelihatan. Setuju ya? Kalau misalnya nggak lulus ujian, makanya kalau untuk penilaian kelulusan atau tidak itu bisa dilihat dari nilai ujian. Kalau nilai ujiannya sudah baik, maka nilai yang dari TTM tidak perlu digunakan untuk membantu. Tapi kalau hasil ujiannya tidak memenuhi syarat kelulusan, maka nilai TTM yang termasuk dengan kehadiran dan juga tugas-tugas yang dikumpulkan itu bisa membantu untuk kelulusan. Maka dari itu saya meminta rekan-rekan semua mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari TTM online.